Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat untuk belajar Bahasa Indonesia? Harus semangat ya. Baik, kita akan belajar tentang materi teks prosedur. Apa ada yang sudah pernah dengar tentang teks prosedur? Baik, kita akan menjelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan satu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kata-kata kerja perintah. 2. Menggunakan konjungsi. 3. Menggunakan kata-kata teknis. 4. Terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. 5. Ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Jenis-jenis teks prosedur berdasarkan buku Strategi dan Inovatif Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. Teks prosedur dibedakan dalam 3 kategori. Jenis-jenis teks prosedur adalah sebagai berikut. A. Teks prosedur sederhana. B. Teks prosedur kompleks. C. Teks prosedur protokol. A. Teks prosedur sederhana. 1. Teks prosedur sederhana berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3-4 tahap. Contoh, cara menghidupkan televisi, cara membuat teh hangat, cara membuat kopi. B. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah. Contoh, cara membuat donat, 2. Cara membuat email, 3. Cara merajut tas. C. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol, teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahapan-tahapan yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya, cara membuat mie instan, cara menyehatkan rambut dengan vitamin, cara membuat e-KTP. Struktur teks prosedur. Adapun struktur teks prosedur meliputi A. Judul, B. Tujuan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, atau motivasi. C. Bahan dan alat. Merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. D. Langkah-langkah urutan langkah secara rinci tahap. E. Penutup berisi penekanan isi dan kata-kata motivasi serta bersifat opsional. Adapun kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang digunakan dalam bentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks prosedur dengan lainnya. Struktur dan kebahasaan teks prosedur. Terdapat beberapa kaidah kebahasaan dalam teks prosedur, yaitu A.
banyak menggunakan kata kerja perintah imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. B. Menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik dan dibahasnya. Kata teknis adalah kata-kata memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya, tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. C. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan konjungsi. Penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contoh, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. D. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. E. Menjelaskan benda dan alat yang dipakai apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contoh, teks prosedur, cara membuat SIM. Tujuan, SIM atau surat izin mengemudi adalah dokumen atau surat resmi yang harus dan wajib dimiliki oleh seluruh pengguna kendaraan sebagai syarat untuk bisa berkendara di Indonesia. SIM akan diberikan dan diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia. Adapun langkah-langkah. A. Langkah pertama adalah mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM bisa dilakukan secara manual maupun online. B. Selanjutnya, lampirkan fotokopi KTP atau paspor. C. Lampirkan pula fotokopi atau sertifikat pendidikan atau pelatihan mengemudi. D. Selanjutnya, melakukan proses rekaman biometri seperti pengenalan wajah, retina mata, dan sidik jari. E. Setelah itu, jika dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan rohani, pemeriksaan fisik seperti penglihatan, pendengaran, dan anggota gerak, pemeriksaan rohani seperti kemampuan kognitif, psikomotorik, dan tes kepribadian. F. Jika sudah semua dilakukan, akan diberitahu apakah Anda lulus dalam ujian atau tes yang telah disebutkan. G. Setelah itu, kamu bisa mengambil SIM yang sudah dicetak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah Micil? Tidak ku stop ya? Coba saya ganti kudungku dulu. Sinole adalah makanan tradisional